ada beberapa riwayat. Itu penyakit itu hilang, wabah. Tapi yang dimaksud bukan penyakit yang menimpa manusia, tapi penyakit yang menimpa tanaman. Maka Imam Ibnu Hajar menjelaskan bahwa itu bintang yang bisa keluar menunjukkan pergantian musim, masuknya musim panas. Dan ketika masuk musim panas, ya wabah hilang. Maka sebagian penelitian dari sebagian dokter, tapi belum dipastikan, bahwasannya kalau sudah panas, seperti di Timur Tengah dan negara-negara yang ada musim panas, mereka ini biasa itu wabah ini akan berkurang. Kata mereka itu wabah atau penyakit corona ini tidak bisa bertahan di musim panas dan lain. Kita tidak membahasnya secara ilmiah, tapi itu hanya info-info yang kita dengar juga. Maka kalau kita perhatikan, mengecer sesuatu yang tidak bermanfaat atau sesuatu yang tidak tepat, itu bisa jadi Anda ini berdusta kepada Nabi SAW atas nama Rasulullah Muhammad SAW. Maka bintang surah itu kalau keluar betul, kalau keluar itu bergantian musim, dan itu wabah biasa hilang, penyakit hilang. Nah, maka bukan itu yang dimaksud adalah penyakit corona, tetapi memang yang hilang itu adalah apa? Penyakit yang menimpa tanaman. Dan itu sudah dijelaskan Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitab At-Tamhid, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan ulama-ulama banyak yang menjelaskannya. Tetapi karena ada seorang ustadz yang, wah pas baca hadisnya, riwayat Imam Ahmad dalam Musnad, wah ini keren juga ini kalau disampaikan ini, membuat masyarakat lebih bahagia, ada optimis, ada ini. Tapi nggak gitu juga caranya. Jadi mencari sesuatu ternyata itu benar. Maka Nabi SAW mengatakan, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu. Barang siapa berdusta atas nama aku dengan sengaja, ya. Kalau Anda tidak sengaja berarti tidak ada alasan juga. Kenapa? Harus nanya sama ulama ahli hadis, harus nanya sama orang yang lebih paham. Dengan sengaja maka dia akan disiapkan tempatnya di dalam neraka jahanam. Auzubillah. Maka harus Ramadan ini menjadi langkah untuk perubahan. Jangan mencir hal-hal yang nggak bermanfaat tentang siapapun, tentang presiden kayak, tentang pemerintah kayak. Kalau itu benar beritanya, itu Anda ini juga membuat heboh, membuat masalah. Tapi kalau itu tidak benar, itu masalah. Kenapa? Anda nanti ditanya oleh Allah di hari kiamat. Tentang siapapun, tentang Ustadz Fulan atau Fulan, ngusibin orang, ceritain tentang tetangga, teman, saudara, istri, keluarga, siapapun. Karena Islam itu menjaga lisan. Maka Nabi SAW mengatakan dalam Sahih Bukhari dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, "Mayyadman wali ma baina lihyaihi wa baina rijlaihi admunul jannah." Barang siapa jamin dua hal ini untukku, aku jamin surga untuknya. Apa? Lisan dan kemaluan. Ya, walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun. Itu sifat-sifat mereka yang disebut dalam surat Al-Mu'minun. Ya. Kemudian dalam surat Al-Furqan tentang sifat ibadur rahman, hamba-hamba Allah penyayang Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa idza marru bil lagwi marru kirama." Ya, mereka kalau melewati majelis-majelis begitu, mereka langsung melintas, jalan, tinggalkan. Saya ada di grup, tapi banyak gosipnya. Oh, terus buat apa kita bulan Ramadan? Buat apa kita dikarantina oleh Allah? Apakah dikarantina itu cuma tubuh kita, apa lisan kita, apa pandangan kita, dan lain. Nah, kita ada di satu grup, ternyata mereka banyak gosipin. Oh, saya langsung leave, saya keluar. Mohon maaf para teman, karena ini bulan Ramadan, saya karena mau fokus ke ibadah dengan bahasa halusnya. Assalamualaikum para teman-teman, mohon maaf jika ada kesalahan, kata, ucapan, apapun, tingkah laku dan lain. Dan karena ini bulan Ramadan, maka saya lebih fokus ke ibadah. Mohon maaf, saya keluar dulu ya, gitu. Semoga insya Allah bertemu di dunia dalam taat dan di akhirat di surga Allah SWT. Kan jadi enak menyelamatkan diri kita sendiri. Kenapa? Karena saya tidak bisa merubah mereka. Saya mau nasihatin mereka, takut ada yang tersinggung, jangan salah paham, lu suci, so alim, so pintar, so ini. Nah, ini jadi malah kita yang dihujat. Maka ketika saya berusaha untuk menasihati, mungkin japri ke orang tersebut khusus, tapi kalau nggak nerima, mendingan saya mundur. Ya, kenapa? Karena begitu perintah Allah untuk kalau ada majelis yang Allah dihina, Nabi dihina, Quran dihina, orang dihina, siapapun, kalau Anda tidak bisa merubahnya, lebih bagus Anda segera tinggalkan dan keluar daripada tempat tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid." Dalam surat Qaf. Ucapan apapun yang keluar dari mulut kita, ada raqib dan 'atid, itu bukan nama malaikat, bukan malaikat raqib dan malaikat 'atid, itu sifatnya. Malaikat yang mencatat kebaikan dan malaikat yang mencatat keburukan. Itu pendapat yang kuat dalam ulama dalam ilmu tafsir. Kemudian Ramadan ini benar-benar untuk menuju perubahan. Langkah untuk menuju perubahan apa?
liman khasama ahada minan nas, yang benar-benar ada permusuhan, yang jauh dari saudaranya, jauh dari keluarga, ayo ada minta maaf. Dunia ini singkat, sebentar. Sekarang orang maaf keluar dari rumah bisa kena corona, pulang ke rumahnya bisa meninggal. Coba, itu bukan hal yang mustahil, hal yang mudah sekali terjadi pada saat ini. Bersalaman dengan orang aja, dari uang aja kita lihat, ya, pegang aja pintu masuk ini, subhanallah, semua itu mungkin. Ngapain kau keluar dari dunia itu meninggalkan bekas yang buruk? Seharusnya orang itu biarkan sejarahmu, biarkan namamu lebih panjang dibanding umurmu. Umur kita kan 60 tahun, 70 tahun meninggal, tapi sejarah kita malah lebih panjang. Sebutan kita lebih panjang. Kenapa? Dengan kemuliaan akhlak. Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Abu Abdullah. Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i itu 204 Hijriah sudah wafat. Ini 1441. Berapa tahun tuh, lihat. Beliau masih disebut radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhai beliau, didoakan. Amin. Itulah, coba lihat. Puluhan tahun beliau wafat, tapi sejarahnya. Ternyata jasadnya udah mati, tapi sejarahnya tidak. Ya. Kemudian Imam Bukhari, Imam Muslim, dan imam-imam yang lain, dan terus banyak ulama-ulama yang lain yang ada di Nusantara kita juga yang sudah wafat, tapi Masya Allah masih Buya Hamka, masih dikaji tafsirnya, tafsir Al-Azhar. Kemudian para habaib, para kiai, para asatidz yang benar-benar punya ilmu luar biasa, Kiai Nawal Al-Jawi, Nawal Al-Bantani, dan ulama-ulama Kiai Al-Menengkabawi, Syekh Ahmad Al-Menengkabawi, dan semua lihat, ini sudah wafat, tetapi yang mengalir adalah kebaikan-kebaikan mereka. Ayo, kalau kita punya permusuhan dengan orang, kita yang minta maaf dulu, nggak apa-apa lah, kau jadi orang yang lebih mulia. Maka Nabi SAW mengatakan apa? Ya, tidak halal bagi seorang itu ayah jura'akau fauqa thalat. Tidak halal engkau berpisah, engkau mendiamkan, engkau biarkan saudaramu itu lebih dari 3 hari. Kemudian mereka bertemu di jalan, fayu'ridu hadza wa yu'ridu hadza. Ini berpaling juga. Wa khairuhuma man yabda'u bis-salam. Yang terbaik antara mereka ketika berpaling itu, dia mulai dengan salam lebih dahulu. Ya, maka dia mungkin pernah salah sama saya, tapi mungkin anak punya dosa sama Allah, maka Allah kirim dia buat saya. Ya udah, saya maafin dia, nanti berharap dimaafkan oleh Allah SWT. Kemudian Ramadan juga langkah untuk menuju perubahan bagi mereka yang tenggelam dalam lautan dosa dan maksiat. Nah, saatnya ini kita bisa berubah. Mungkin kita tidak bisa bahas poin ini karena kita semua sudah paham, sudah tahu lah. Cuma hanya kita ingatkan. Ayo kita bertobat kepada Allah, kita kembali segera memohon ampun kepada Allah SWT. Kemudian Ramadan itu langkah untuk menuju perubahan bagi mereka yang meninggalkan bacaan dan hafalan Al-Quran. Ya, sekarang kalau kita bilang syahrul Ramadan, bulan Ramadan, ya bulan Al-Quran. Ya, bagaimana bulan Al-Quran aja dan nggak pernah buka Al-Quran? Kata berapa kali? Ulama-ulama lain seperti Imam Malik dan ulama-ulama lain bilang, kalau sudah Ramadan, ya udah kita fokus kepada Quran dan it'amut ta'am. Qiraatul Quran dan it'amut ta'am. Berbagi makanan kepada orang yang berbuka atau yang membutuhkan. Dan membaca Al-Quran. Imam Syafi'i aja, ya kan kita mayoritas Indonesia mengikut mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i itu bulan Ramadan 6 kali khatam. Fasilitas mereka terbatas, tapi ternyata semangat ibadah mereka luar biasa. Sekarang fasilitasnya Masya Allah udah canggih. Karpet aja tebal 2 meter. Buat tidur aja empuk betul. Ya, kipas angin kencang. Sampai udah kayak kayak baling-baling itu buat pesawat atau helikopter gitu. Saking kencangnya gitu ya. Kayak di masjid-masjid gitu. Sampai saya waktu di Singapura tuh masuk masjid, kipasnya itu ajib, itu luar biasa. Udah kayak di helikopter gitu ya. Kenceng betul. Dan kalau kita lihat di dalam rumah kita ada AC, ada apa. Ya, subhanallah. Tapi malah kita yang malas. Fasilitas sudah keren, tetapi malah kita jadi orang-orang pemalas yang benar-benar tidak menjaga kualitas ibadahnya. Maka bagi mereka yang meninggalkan bacaan Al-Quran, meninggalkan hafalan Al-Quran, ayo sekarang kita tingkatkan bersama-sama. Kemudian Ramadan langkah untuk menuju perubahan. Bagi liman i'tada syuhha wal bukhl, bagi mereka yang terbiasa dengan apa? Dengan sifat-sifat kikir yang mereka biasa lakukan. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini kita bisa apa yang kita lakukan adalah benar-benar dengan kita bisa menjadikan diri kita sebagai hamba
yang benar-benar itu dermawan. Rasulullah SAW ajwadan nas. Karena Rasulullah ajwadan nas. Nabi SAW orang yang paling dermawan. Ya, ajwadan nas SAW. Karena ajwadu ma yakunu bil khair fi Ramadan. Nabi SAW nampak kedermawanan Nabi SAW itu di bulan Ramadan. Barang siapa berbagi kepada orang yang berbuka, berikan berbuka kepada orang yang berbuka, dia mendapatkan pahala sama dengan orang yang berpuasa tanpa dikurangin sedikit pun dari pahala. Maka coba lihat, sekarang dibutuhkan apa dalam keadaan situasi seperti ini? Ayo, nggak usah kita digerakkan oleh pemerintah, nggak usah digerakkan oleh organisasi. Kita bergerak sendiri dari moral kita, akhlak kita, agama kita. Nabi SAW mengatakan tidak sempurna iman seseorang tidur dalam keadaan kenyang, sedangkan tetangganya tidur dalam keadaan lapar. Ya, harus kita hati-hati. Jangan sampai tidur keadaan tetangga kita seperti beberapa hari lalu kita dihebohkan dengan berita ada seorang ibu meninggal karena kelaparan. Saya tanya, pertama, yang dosa pemerintah pasti itu nggak bisa tawar-menawar dalam hal itu. Tanggung jawab kita di hadapan Allah, mulai dari presiden, dari menteri, dari gubernur, dari RT, RW, ustadz setempat, masyarakat setempat, semua ikut dosa. Nanti mereka akan tanggung jawab di hadapan Allah. Ya, mereka akan ditanya oleh Allah, kok ini makhluk ini bisa mati? Kalian gimana ini? Katanya memang udah ajalnya, betul ajalnya. Tapi masa kita nggak makan nggak minum sampai 2-3 hari gitu, karena nggak ada yang peduli, kita mati karena kata orang, oh kan sudah ajalnya. Betul, tapi kan kita nggak tahu. Kan Allah wajibkan kita harus makan minum. Maka tidak ada puasa wisal. Wisal itu berhari-hari tidak berbuka. Itu kan khusus Nabi SAW. Nah, maka inilah yang harus kita benar-benar jadi ada perubahan di dalam diri kita dalam hal tersebut. Harus kita menjadi orang dermawan. Nggak usah digerakkan oleh pemerintah. Kita bergerak sendiri. Tapi hati-hati dengan gerakanmu. Kan sekarang dibilang minta Basnas dan dompet doafa dan lain-lain untuk membantu umat. Oke, tapi kan ada uang zakatnya, bos. Bagaimana kita mau bagi-bagi itu? Nanti uang-uang kita habis. Kalau ini berkelanjutan sampai kalau kita berkelanjutan sampai bulan November atau sampai Desember begini, ya duit umat Islam habis dong. Nanti kalau Januari nanti ya muncul orang kafir, kita habis semua 14. Nah, maka itu harus benar-benar kita harus lebih cerdas untuk bisa mengatasinya. Hal demikian tanpa mengatasi masalah, tanpa ada masalah nanti belakangan. Ya kalau kita bilang, oh kan sampai untuk segera bayar zakat, boleh bayar zakat, tapi kan ada 8 asnaf yang berhak mendapatkan zakat. Terus perannya pemerintah di mana, peran-peran dan lain sebagainya. Maka benar-benar harus ada perubahan. Nah, Ramadan juga langkah menuju perubahan daripada kelalaian kita dari Allah Subhanahu wa taala. Maaf. Mungkin bagi saya juga, bagi jamaah Jumat yang ada bersama kita. Kalau kita perhatikan, dalam sehari berapa kali kita zikir? Gak usah kita bohong, gak usah kita cerita sana sinilah. Dalam sehari berapa kali kita zikir? Saya yakin dengan seyakin-yakinnya itu, kita bisa sehari baca WA ribuan kali, ratusan kali, puluhan kali. Tapi tidak bosan-bosan. Bangun tidur belum cuci muka. Halo? Nah, masih hidup semua apa? Nah, kita coba perhatikan. Kita setiap pagi sebelum cuci muka, sebelum kita bangun, sebelum zikir semua apapun yang kita lakukan, pertama adalah kita buka HP. Kira-kira kita bangun tidur di sebelah kita, di meja sebelah tidur, sebelah kasur kita itu, ada nggak Al-Quran? Ada nggak pas anak kita bangun aja gitu ya, saya nggak minta baca ya, minimal aja bangun tidur, langsung buka Al-Quran, antum lihatin aja Al-Quran. Lihatin saja. Maka dulu para sahabat, kalau mereka ini gak punya waktu baca Quran, mereka itu cuma lihat, mandang Al-Quran. Sampai Imam Nawawi dalam kitab Tibyan fi Adab Hamalatul Quran, sudah diterjemahkan bahasa Indonesia oleh penerbit Al-Qawam, di situ dijelaskan an-nazar fil mushaf ibadah. Melihat mushaf aja, memandang mushaf aja ibadah. Luar biasa.